Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jamil khairati bil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma shalli ala wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya adalah ayat-ayat setan. Sebagian sejarawan beranggapan bahwa kembalinya muslimin dari Ethiopia disebabkan adanya kabar perdamaian antara Nabi dengan orang-orang Quraisy, bukan karena terpicu keislaman sahabat Hamzah dan Umar. Konon setelah beberapa orang berangkat ke tempat pengungsian, Rasulullah bermaksud mendekati para penyembah berhala. Beliau berharap agar Allah tidak menurunkan wahyu yang akan mengakibatkan perseteruan mereka kian menganga, agar orang-orang Quraisy tidak kembali melampiaskan gairah butanya dan menyerang beberapa muslimin yang tidak ikut hijrah. Semua pendekatan dirasa perlu dilakukan dalam waktu dekat. Pada bulan Ramadan tahun kelima kenabian, Nabi Muhammad SAW keluar ke Masjidil Haram mendekati para pembesar dan pemuka kaum Quraisy yang sedang berkumpul di sana. Beliau berdiri di hadapan mereka, lalu seketika itu pula membacakan surat An-Najm. Orang-orang kafir tidak pernah mendengarkan kalam Allah dengan seperti itu sebelumnya, tetapi tak kalah dilantunkan bacaan surat An-Najm mulai awal surat, gendang telinga mereka diketuk kalam ilahi yang indah menawan. Keindahannya sulit dilukiskan dengan suatu gambaran hingga membuat mereka diam terpesona, menyimak baik-baik isi, dan semua orang khidmat mendengarkan sehingga tidak ada pikiran lain yang terlintas dalam benak mereka ketika sampai pada ayat 19-20 yang berbunyi, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Artinya, wallahu a'lam bimuradi, maka apakah patut kamu hai orang-orang musyrik menganggap Lata dan Uzza dan Mana yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah. An-Najm ayat 19-20. Tepat ketika Rasul sedang menghela nafas di ayat inilah, konon orang-orang Quraisy seolah mendengar Nabi berkata, tilkal ghazani kul ula wa inna syafa'atahunna latur taja. Jadi seolah-olah mendengar orang Quraisy begitu, dan burung-burung mulia itu sesungguhnya syafaat-syafaat mereka sangat diharapkan. Tak kala Rasulullah membaca menutup surat ini, hati mereka seolah terbang hingga akhirnya beliau membaca surat terakhir, fasjudu lillahi wa'budu, maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Ia. An-Najm ayat 62. Dan mereka pun sujud bersama-sama, tak seorang pun mampu menguasai diri dan menunduk dalam keadaan sujud. Apa yang selama ini mereka pegang telah jatuh, keagungan kalam Allah telah menguasai jiwa mereka hingga keagungannya tak tertahankan. Apa yang sebenarnya hendak mereka musnahkan dan basmi kini telah meluluhkan jiwa-jiwa yang tinggi hati itu. Seusai sujud, para tetua Quraisy segera menghampiri baginda Nabi dan berkata, kami tahu bahwa Allah SWT adalah zat yang akan menghidupkan manusia dari kuburnya di hari kiamat kelak. Allah mematikan, maha menciptakan dan memberi rizki. Akan tetapi berhala kami ini berperan sebagai penolong untuk kami di sisi Allah. Saat ini karena engkau Muhammad telah memberikan bagian kedudukan pada berhala-berhala kami, maka kami bersamamu. Baginda Nabi Muhammad SAW sangat gelisah mendengar perkataan kaum Quraisy tersebut. Beliau duduk di rumahnya hingga akhirnya malaikat Jibril datang membawa surat An-Najm seraya berkata, aku datang dengan membawa wahyu yang menghapus dua kalimat ghoronik. Rasulullah SAW bersabda, aku telah mengucapkan sesuatu yang tidak diwahyukan Allah. Kemudian Jibril membacakan surat Al-Isra ayat 73 untuk menenangkan Nabi. Wa in kadu layaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftari 'alaina ghayrahu wa idzal lattakhudhuhu khalila. Dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu agar kamu membuat yang lain secara bohong terhadap kami.
Dan kalau sudah begitu tentulah mereka mengambil kamu menjadi sahabat yang setia. Al-Isra. Kabar tersebut segera tersebar ke penjuru kota bahkan sampai ke Ethiopia, tempat beberapa muslimin mengungsi. Begitu mendengar kabar burung itu, konon sebagian dari pengungsi pertama kembali ke Mekah. Ini ada catatan atau analisa. Inilah kisah yang akhirnya memicu debat berkepanjangan di antara cendekiawan muslimin. Meskipun cerita tersebut banyak tercantum dalam kitab-kitab tafsir, akan tetapi banyak yang meragukan kebenaran dengan berbagai sudut pandang. Ibnu Abbas mengawali sanggahannya dengan mengkritik sebab turunnya surat Al-Isra ayat 73 itu. Menurut beliau, surat tersebut diturunkan bukan untuk meralat ayat-ayat setan. Ayat ini turun saat kaum Sakif memohon kepada baginda Nabi agar mereka tetap diperbolehkan menyembah Dewi Lata. Mereka menawarkan sistem selang-seling untuk melakukan ibadahnya, setahun menyembah Lata dan tahun berikutnya menyembah Allah, begitu seterusnya. Di samping itu mereka juga meminta agar Nabi meminta kepada Nabi agar pemukiman Taif distatuskan sebagai tanah haram seperti halnya Mekah. Hewan-hewan tidak boleh diganggu dan pepohonan tidak boleh ditebang. Rasulullah SAW tidak memberikan jawaban kepada mereka sampai kaum Saif berulang kali mendesak beliau. Mereka berkata, kami ingin semua orang Arab tahu keutamaan kami. Jika engkau tidak senang pada kami dan khawatir orang Arab mengatakan bahwa engkau telah memberikan sesuatu yang tidak diberikan pada selain kami, maka katakanlah Allah tidak memerintahkanku. Melihat kejadian tersebut, sahabat Umar bin Khattab berteriak, tidaklah kalian tahu. Beliau diam karena tidak menyukai apa yang telah kalian katakan, hingga akhirnya Allah SWT menurunkan surat Al-Isra ayat 73 tersebut. Bahkan Imam Zamakhsyari memvonis bahwa surat itu turun di Madinah, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan ayat-ayat setan. Imam Fakhrul Razi, salah satu ahli tafsir yang cukup tersohor, sangat mengingkari cerita berhala Ghoronik di atas. Bahkan beliau menanggapinya dengan nada tinggi, saya Muhammad Ridho yakin cerita Ghoronik ini batil yang sengaja disisipkan dan termasuk cerita buatan kaum zindik yang ingin Islam hancur. Secara logika tidak mungkin baginda Nabi mengakui syafaat pertolongan yang dimiliki berhala. Ini sangat bertentangan dengan misi dakwah beliau yang selalu menyerukan keesaan Tuhan dan menghancurkan pemberhalaan. Tanggapan ini kemudian beliau dikukuhkan dengan beberapa dalil, baik Al-Quran atau hadis ataupun penalaran. Dalil dari ayat-ayat Al-Quran, walau taqawwala alaina ba'dul aqawil lakhadna minhu bil yamin summa laqata'na minhu al-watin. Seandainya Nabi Muhammad SAW mengatakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Al-Halaqah 4446. Ayat ini menegaskan bahwa seandainya Nabi berbohong, niscaya siksaan akan turun untuk memperingatkan kelancangannya. Jika waktu itu Rasulullah memang mengucapkan ayat-ayat setan demi meluluhkan hati orang-orang Quraisy, apakah itu berarti beliau tidak berbohong? Dan jika waktu itu Nabi memang berbohong, kenapa Allah SWT tidak mencabut nyawa beliau? Bahkan Rasulullah tetap hidup selama 23 tahun untuk menyampaikan risalahnya. Semua ini bukti nyata tak mungkin baginda Nabi berbohong hanya demi melunakkan sikap para penyembah berhala. Cerita Ghoronik di atas konon terjadi karena setan telah membisiki Nabi dengan kalimat dan burung-burung mulia itu. Sesungguhnya sahabat-sahabat mereka sangat diharapkan. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengucapkannya. Bacaan itu akhirnya terdengar orang-orang Quraisy sehingga tak kala Nabi sujud, maka mereka pun sujud bersama beliau. Jika memang begitu, kenyataannya tentu sangat tidak sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di bawah ini, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man taba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga.
innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun innama sultanuhu 'alal ladzina tawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Sungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Sungguhnya kekuasaannya setan hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang bersekutukan dengannya, dengan Allah, atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Surat An-Nahl ayat 99 sampai 100. Ama kana li 'alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku setan terhadapmu melainkan sekedar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Surat Ibrahim ayat 22. Beberapa ayat di atas membuktikan bahwa setan tidak akan mampu mempengaruhi baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi bagaimana mungkin waktu itu setan mampu menyerupai suara Nabi, bahkan dengan suara yang nyaris tidak dapat dibedakan oleh semua yang hadir pada tempat tersebut. Dari sini jelas sudah bahwa pendapat yang mengatakan ayat-ayat setan sebetulnya dilantunkan oleh setan hanya saja dengan menyerupai suara Nabi tidak layak untuk dijadikan pedoman. Bukti dan hadis sahih diriwayatkan dari Muhammad ibnu Ishaq ibnu Huzaimah. Suatu saat beliau ditanya tentang cerita Ghoronik. Cerita ini adalah kebohongan orang-orang kafir Zindik. Jawab beliau, selain itu beliau juga menyusun karya khusus tentang masalah ini. Imam Abu Bakar Ahmad bin Husain al-Baihaqi mengatakan hadis tentang Ghoronik tidak sesuai syarat-syarat periwayatan hadis karena para perawinya banyak yang tidak memenuhi kriteria. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa saat Nabi Muhammad SAW membaca surat An-Najm, semua orang baik muslimin atau orang kafir maupun kafir, bahkan jin pun ikut sujud bersama Nabi. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dari berbagai sumber, akan tetapi beliau sama sekali tidak menyebut cerita Ghoronik. Bukti secara nalar, Rasulullah dinobatkan sebagai seorang nabi untuk menunjukkan manusia agar jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW memuliakan berhala, maka itu kufur. Pada saat itu Rasulullah SAW tidak pernah melakukan sholat di Ka'bah kecuali di malam hari atau waktu-waktu tertentu saja karena kaum Quraisy pasti akan menyiksa beliau. Kondisi semacam ini jelas bertentangan dengan pernyataan dalam cerita Ghoronik. Apakah mungkin Nabi melakukan sholat dan membaca Al-Quran dengan keras sementara waktu itu sedang dalam keadaan darurat? Nabi sering diancam dan pengikutnya banyak yang disiksa. Permusuhan kafir Quraisy pada Nabi Muhammad SAW lebih besar jika dibandingkan kompromi mereka, sehingga jauh sekali mereka menyetujui pernyataan yang dibaca oleh baginda Nabi Muhammad SAW tanpa memahami maksud apa yang sebenarnya. Jika cerita Ghoronik memang benar, maka jelas syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW akan dapat banyak penambahan atau pengurangan. Bahkan mungkin akan terjadi perubahan dengan memasukkan ide-ide yang sebenarnya bukan wahyu. Tentunya hal ini akan membuka celah masuknya ajaran selain Islam. Dari pemaparan bukti-bukti di atas dapat disimpulkan bahwa cerita Ghoronik hanyalah cerita palsu yang ayatnya terselip terus yang berbunyi tilkal ghoroni kul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Itu ayat-ayat yang terselip, ini maksudnya gitu. Dari pemaparan bukti-bukti di atas dapat disimpulkan bahwa cerita Ghoronik hanyalah cerita palsu meskipun banyak ahli tafsir yang menyebutkannya, tapi perlu diingat bahwa kekuatan riwayatnya tidak sampai pada status khabar wahid sehingga tidak akan mungkin mengalahkan bukti-bukti akliyah atau nakliyah nas yang mutawatir. Imam Ismail Al-Ghunawi dalam hasyiahnya menyebutkan bahwa cerita Ghoronik ini tidak bisa diterima menurut ahli tahqiq
Bahkan wajib bagi semua orang yang untuk menolaknya sebab cerita tersebut jelas-jelas hanya kebohongan semata. Menurut Imam Al-Qudiyah dalam kitab Asy-Syifa, cerita Quranik ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab mu'tamad atau kitab pegangan dengan sanad sahih. Beliau juga menambahkan cerita ini hanya buatan kaum kafir zindik. Hadis ini tidak diriwayatkan oleh periwayat yang bisa diterima dan tidak pernah diriwayatkan oleh periwayat yang adil dengan sanad yang baik dan muttasil. Cerita ini hanya dari ahli tafsir dan sejarah yang menampilkan keunikan belaka. Imam Ibnu Hazm dalam kitab Milal wan Nihal jilid 4 halaman 23 mengatakan hadis yang menyebutkan tilkal khoronikul ula wa inna syafa'atahunna la turtaja adalah bohong, sebab hadis ini tidak sahih penukilannya dan tidak ada gunanya menanggapi hadis tersebut. Imam Baihaqi berkata periode hadis ini semua tidak ada yang beres. Imam Nawawi menukil dari Imam Baihaqi mengatakan hadis yang diriwayatkan oleh ahli sejarah dan ahli tafsir yang isinya menegaskan tentang sujudnya musyrikin bersama baginda Nabi Muhammad SAW adalah batil, tidak benar secara penukilan maupun akal, karena memuji Tuhan selain Allah adalah perbuatan kufur. Jika cerita tersebut benar, maka tentunya wahyunya tidak bisa dipercaya. Imam Al-Ausi berkata dalam tafsirnya, pendapat yang paling buruk dari semua yang telah aku ketahui dalam pembahasan ini dan yang paling tampak kesalahannya adalah sebagai berikut. Baginda Nabi Muhammad SAW sengaja memasukkan kalimat khoronik itu karena kemauan beliau atas keislaman kaumnya. Namun akhirnya beliau mencabut kembali dan orang yang punya pendapat seperti ini harus bertobat karena ia telah mengatakan kata-kata yang bernilai dosa besar. Hanya seorang pembohong yang mengatakannya. Cerita bohong atas Rasulullah SAW ini sebenarnya hanyalah pendustaan yang dijadikan celah bagi orang-orang yang ingin menghancurkan agama Islam. Bukti kebohongan khoronik secara historis. Sebelum sahabat Umar dan sahabat Hamzah masuk Islam, kaum muslimin sangat kesulitan untuk melakukan pertemuan. Sikap kaum Quraisy waktu itu sangat tidak bersahabat. Mereka harus menekan kehidupan pengikut setia Nabi. Namun seorang mu'allaf kaya bernama Arqam bin Abi Arqam menyumbangkan rumah besarnya. Di rumah inilah akhirnya beberapa orang muslimin mendapatkan pelajaran tentang Islam. Di tahun kelima keadaan semakin parah hingga menyebabkan hijrahnya kaum muslimin ke negeri Ethiopia, dan konon di tahun inilah cerita Gharanik itu terjadi, atau tepatnya beberapa bulan sebelum Sayyidina Hamzah dan Umar mengatakan keislamannya. Dua sahabat ini masuk Islam hampir bersamaan dan langsung membawa perubahan besar seperti yang dikatakan oleh Mur, seorang sejarawan Itali. Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian. Setelah Umar masuk Muslim, kaum muslimin tidak lagi sholat di rumahnya dengan bersembunyi. Bahkan mereka sholat di sekitar Ka'bah. Mereka sholat dengan aman dan tenang. Oleh sebab itu Sayyidina Umar bin Khattab dikenal sebagai Al-Faruq, pemisah antara hak dan batil. Menilik dari kenyataan seperti ini, ada dua kesimpangan siuran yang sangat mendasar tentang ayat-ayat setan di atas. Pertama, jika waktu itu kondisi orang muslim sangat tertekan, maka sangat tidak mungkin Rasulullah SAW sujud bersama orang-orang kafir. Permusuhan dua kelompok ini telah demikian mengakar, jadi bagaimana mungkin tiba-tiba mereka mau mendengar kata-kata Nabi dan kemudian sujud bersama-sama. Di sisi lain dijelaskan bahwa kaum muslimin yang hijrah ke Ethiopia pulang ke Mekah pada bulan Syawal tahun ke-5 kenabian. Kalau kita teliti lagi bahwa hijrah ke Ethiopia pada bulan Rajab dan kembali ke Mekah pada bulan Syawal, dan turunnya surat An-Najm pada bulan Ramadan, berarti antara turunnya surat An-Najm yang menyebabkan sujudnya kaum Quraisy dengan kembalinya Muhajirin hanya terpaut 1 bulan. Bagaimana mungkin dalam waktu yang singkat itu bisa digunakan untuk perjalanan pergi dan pulang dari Mekah ke Ethiopia? Padahal saat itu belum ada kendaraan cepat dan juga belum ada alat komunikasi yang bisa menyampaikan berita dengan begitu cepatnya di antara dua kota tersebut. Bukti-bukti di atas menguatkan bahwa kisah di atas adalah murni cerita bohong. Dalam satu keterangan yang dijelaskan bahwa kata-kata itilkal ghoronikul ula wa inna syafa'atahunna la turtaja
diucapkan setan yang menyerupai suara Rasulullah di saat beliau berhenti untuk mengambil nafas. Di sela-sela itulah konon setan memanfaatkan kesempatan dengan menyerupai suara Nabi Muhammad SAW. Hal ini sulit kita terima sebab dari cerita di atas akan menunjukkan bahwa setan mampu menyerupai suara Nabi Muhammad SAW. Padahal sudah kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man ro'ani fil manami faqad ro'ani haqqan, innama syaitanu la yatamassalu bi." Siapa saja yang mimpi bertemu aku, maka itu memang benar-benar aku, karena setan tidak akan pernah mampu menyerupai aku. Jika dalam mimpi saja setan tidak mampu menyerupai, bagaimana mungkin dalam alam yang nyata setan justru mampu melakukannya? Sungguh tak masuk akal. Ini pembahasan tentang cerita Horonik ya. Horonik itu adalah dimana ayat-ayatnya Rasulullah yang waktu itu membawa surat An-Najm, terus di tengah-tengah itu disisipkan ayat tilkal horonikul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Itu cerita bohong ya. Kalau yang ngaji pasti ya tahu tentang kisah-kisah ini, tapi kalau yang enggak ngaji, yang maksudnya mungkin belum ngaji atau mungkin belum pernah dengar bahwa cerita tentang horonik ayat-ayat setan, ayat judulnya kan ayat-ayat setan. Jadi ada penyela-nyela, itu adalah kabar bohong. Itu aja ya. Sekian dulu. Dan tidak mungkin ya, tidak mungkin. Ini tadi keterangan-keterangan yang tentang kita, kalau seumpama kita ntar ngaji kemana atau ke siapa terus menceritakan tentang ayat horonik, maka dengarkan dan tinggalkan, walaupun kita mendengarkan tapi tinggalkan secara keyakinan bahwa, dan kita tetapkan bahwa cerita itu adalah cerita bohong yang dibuat-buat oleh orang kafir sindik ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.